Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasinta Nino, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akan melakukan observasi ini bersama rekan sejawat saya, Ibu Siwati Wisi SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam kegiatan praobservasi ini bersama Ibu Wati yang sudah ada di samping saya. Baik, selamat siang Ibu Wati. Selamat siang juga Ibu Sinta. Iya. Bagaimana kabar Ibu? Kabarnya sehat selalu. Apa kabar juga Ibu Sinta? Ya, puji Tuhan, saya juga. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya mendengar bahwa Ibu akan mengajar. Iya, benar. Oleh karena itu, saya juga pada kesempatan ini saya mau meminta Ibu untuk saya bisa mengamati Ibu. Nah, dalam kegiatan Ibu mengajar nanti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya meminta waktu Ibu untuk kita melakukan kegiatan praobservasi. Sehingga tujuannya itu adalah agar ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu Ibu bisa melaksanakan dengan lebih siap, lebih percaya diri, dan juga lebih kenal pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Kira-kira Ibu bisa mengizinkan saya begitu? Siap Ibu. Oke. Baik, oleh karena itu dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti Ibu hendak capai dalam pembelajaran Ibu. Kira-kira tujuannya itu apa saja? Yang sudah bersedia untuk mengamati saya pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya akan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu Sinta akan jawab kepada saya. Ya. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran saya di kelas. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat memahami tentang pengertian bullying atau perundungan. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang bentuk-bentuk perundungan atau bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami tentang dampak bullying atau perundungan. Dan yang keempat itu adalah peserta didik dapat memahami agar dapat mencegah tentang perundungan. Jadi materinya tentang bullying. Ya, tentang bullying atau perundungan. Nah, kira-kira untuk itu area pengembangannya nanti yang ingin Ibu kembangkan itu apa saja yang ingin Ibu kembangkan dari peserta didik? Ya, baik. Bentuk-bentuk bullying atau perundungan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami tentang dampak perundungan atau bullying. Dan yang keempat itu adalah peserta didik dapat memahami tentang bagaimana cara mencegah bullying. Ya. Jadi materinya itu tentang bullying. Stop bullying atau perundungan. Ya baik Ibu, dalam pembelajarannya itu nanti hal apa yang Ibu mau kembangkan dari peserta didik? Baik, hal yang perlu saya kembangkan kepada peserta didik itu adalah saya dapat mengembangkan peserta didik melalui gambar-gambar atau poster-poster yang akan digambarkan oleh peserta didik. Jadi mereka menggambar poster. Jadi kira-kira isi dari poster itu apa, tentang bagaimana mencegah bullying atau bagaimana? Baik, karena saya meminta peserta didik untuk membuat poster tentang perundungan, berarti saya meminta mereka untuk menggambar sesuai dengan bentuk-bentuk bullying yang ada. Jadi itu ada yang menggambar tentang cyberbullying, ada yang tentang bullying secara fisik, ada yang bullying secara verbal, dan ada juga yang menggambarnya tentang bullying secara non-verbal. Nanti setelah itu mereka akan menempelkannya. Iya, mereka akan
tempelkan di masing-masing kelas. Tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying di sekolah. Luar biasa ini. Ya. Nah, dalam pembelajaran itu kira-kira model pembelajaran apa yang digunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah Discovery Learning ya. Nah, strategi pembelajaran yang ibu pakai itu strategi pembelajaran apa sih? Strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu proses dan konten. Diferensiasi proses dan konten. Iya. Nah, dalam diferensiasi proses dan konten itu prosesnya itu apa saja itu? Ya, proses yang saya lakukan itu adalah saya dapat memetakan peserta didik dalam bentuk kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu ada kelompok yang audiovisual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Itu saya memetakan peserta didik berdasarkan kelompok tersebut. Itu membaginya berdasarkan minat dan bakat peserta didik ya. Jadi memberikan materi yang berbeda kepada setiap peserta didik. Berdasarkan gaya belajar siswa. Oke baik, nah itu yang berikut kontennya apa saja? Kalau untuk konten itu adalah peserta didik, saya peserta didik untuk dapat menemukan materi melalui video, gambar, dan mencarinya melalui internet atau pengalaman pribadi peserta didik. Jadi ada kontennya itu ada melalui mereka menemukan materi melalui video, melalui internet, melalui pengalaman peserta didik dan juga gambar. Nah kira-kira nanti penilaiannya itu apa saja yang ibu mau nilai? Dalam proses pembelajaran itu saya ada melakukan penilaian. Itu ada 3 bagian, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Jadi pengetahuan tentang bagaimana pemahaman siswa tidak ada materi. Terus keterampilannya mereka terampil membuat poster. Terus ini apa? Penilaian sikapnya itu ibu menilainya dari sikap dalam ruang, di dalam ruang kelas, terutama saat kegiatan diskusi keaktifan, bagaimana menghadapi pendapat orang lain-lain sebagainya. Kira-kira dalam pembelajaran ini sasaran ibu itu di kelas berapa? Ya, sasaran itu ada di kelas 8A. Pada jam berapa? Ada jam berapa? Nah itu rencananya ibu akan laksanakannya pada hari apa? Rencana itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11. Jadi pelaksanaan observasi ini akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 11 November di kelas 8A pada jam pertama. Luar biasa ibu, jadi itu saja yang ingin saya tanyakan menyangkut dengan pembelajaran yang akan ibu laksanakan di kelas, dan tentang hal-hal yang tadi saya tanyakan itu yang akan saya amati nanti ketika ibu melakukan pembelajaran di kelas pada hari Rabu nanti, hari Senin nanti. Jadi saya mengharapkan ada ketika hari Senin nanti kita bisa berada di kelas dan ibu bisa melakukan kegiatan observasi dengan maksimal, yang ibu bisa mencapai apa yang tadi ibu sudah rencanakan, yaitu ada tujuan bisa capai, modelnya juga bisa tersampaikan, dan juga tujuan dari membuat poster, diskusi, dan semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Itu saja ibu yang ingin saya tanyakan, dan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kegiatan praobservasi ini. Sampai kita jumpa di hari Senin. Terima kasih ibu, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan observasi, dan saya akan melakukan pengamatan terhadap teman sejawat saya atau rekan sejawat saya, Ibu Suwati Besi, yang akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu Hati sudah siap? Siap. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung saja.
menanyakan kabar anak-anak dan ibu juga ada dalam keadaan sehat. Baik, anak-anak, kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita memulai, saya minta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan tampil di depan. Kita semua mengambil sikap. Ya, kita memberikan aplaus dulu. Terima kasih Renal sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita juga akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Untuk itu saya minta salah satu peserta didik untuk memandu lagu. Ya, silahkan Putri. Kita semua berdiri. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih untuk Putri yang sudah bantu kita dalam menyanyikan lagu kebangsaan. Silahkan peserta didik. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran. Mungkin ada peserta didik yang tidak hadir hari ini. Ibu mengecek dulu. Peserta didik yang tidak hadir hari ini atas nama siapa? Satu orang saja yang jawab, Pak. Ketua kelas. Ketua kelas boleh laporkan ke Ibu peserta didik yang mungkin tidak hadir hari ini. Silakan. Mana ketua kelas yang tidak hadir hari ini? Elsonomini dan keterangan sakit izin atau apa? Alpa. Siapa lagi? Satu orang saja. Baik, berarti satu orang saja yang tidak hadir hari ini. Kalian yang hadir hari ini semoga semangat belajar di hari ini. Ya, kita akan memulai dengan pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini itu adalah tentang stop bullying atau perundungan. Tentang stop bullying atau perundungan. Sebelum Ibu menyampaikan tentang apa itu bullying atau perundungan, apakah ada yang sudah tahu tentang perundungan atau apa itu bullying? Silahkan. Jangan takut untuk memberikan pendapat. Masing-masing peserta itu berhak untuk memberikan pendapatnya. Silahkan Tirwan. Ya, mungkin Tirwan tahu tentang apa itu perundungan atau bullying. Silahkan. Atau contoh bullying itu seperti apa? Ya, silahkan. Ya, tindakan secara fisik berarti tidak boleh memukul teman. Kita memberikan tepuk tangan. Siapa lagi? Ya, silakan. Tindakan seksualitas. Ya, kita memberikan aplaus dulu. Ini Renal, silakan. Tidak, contohnya seperti tidak boleh berbahasa kotor terhadap teman. Ya, silakan Renal. Terima kasih. Kita memberikan aplaus kepada teman-teman yang sudah memberikan
pendapat tentang bullying atau perundungan. Ya, baik. Selanjutnya, atau ada yang masih mau memberikan pendapat tentang perundungan atau bullying? Tidak ada? Baik, yang memberikan pendapat hanya 3 orang saja. Ya, sebagai motivasi, sebagai peserta didik perlu memahami tentang bullying, sehingga peserta didik tidak melakukan tindakan bullying dalam kehidupan sehari-hari. Karena tindakan bullying bisa berakibat negatif bagi pelaku bullying dan korban bullying. Misalnya pelaku bullying bisa terjerat undang-undang tindakan bullying. Ya, jadi materi ini sangat penting untuk Ibu sampaikan kepada Anda, karena ini sangat penting karena bullying itu sering terjadi di lingkungan sekolah, baik itu di sekolah maupun di luar, sehingga disampaikan agar peserta didik dapat mencegah terjadinya perundungan atau bullying baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jika ada peserta didik yang melakukan bullying, maka itu akan terjerat undang-undang. Itu bisa masuk penjara, bisa denda, dan lain sebagainya. Ya, dalam layanan ini, Ibu akan menggunakan model layanan Discovery e-learning dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah stimulus, yaitu peserta didik akan mengamati video dan gambar. Kemudian yang kedua, pertanyaan identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data melalui diskusi kelompok. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian melalui presentasi dan kesimpulan. Ya, tujuan dari layanan kita hari ini, yang pertama itu adalah peserta didik dapat memahami tentang pengertian bullying. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang bentuk-bentuk bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami tentang upaya mencegah bullying. Itu tujuan yang akan kita capai hari ini. Ya, cakupan materi yang pertama itu tentang pengertian bullying, yang kedua itu tentang bentuk-bentuk bullying, yang ketiga itu tentang dampak bullying, yang keempat upaya mencegah bullying. Ya, di dalam proses pembelajaran kita hari ini juga ada penilaian. Ada penilaian yang pertama yang akan Ibu nilai terhadap peserta didik. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu yang dimana Ibu akan menilai keaktifan Anda di dalam ruang kelas. Sikap Anda di dalam kelas itu seperti apa. Ya, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu Ibu akan menilai sejauh mana Anda dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Kemudian tentang keterampilan, yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di mana Anda bisa dapat menghasilkan satu produk dari materi yang akan kita pelajari di hari ini. Ya, baik, sebelum kita memulai dengan mengerjakan bentuk kelompok, maka Ibu akan memberikan soal kepada Anda untuk Anda kerjakan. Setelah Anda kerjakan, baru Ibu bentuk kelompok berdasarkan hasil penilaian atau asesmen awal. Ini pertanyaannya ada 5 nomor. Ya, silakan masing-masing peserta didik bisa siapkan 1 lembar kertas. Tuliskan nama, kelas, dan tanggal hari ini. Ya, baik, semua sudah siap? Silakan. Hanya 5 nomor saja. Apakah semua bisa baca? Ya, bisa. Kalau yang tidak bisa baca, Ibu bisa bagikan kertas. Lembaran soal di sini. Mungkin ada yang matanya tidak bisa baca di layar. Ada?
untuk kerjaan asesmen awal itu hanya 2 menit dari sekarang karena soalnya itu hanya 5 nomor saja. Mungkin ada yang sudah selesai. Sudah. Sudah. Waktu dikerjakan hanya 2 menit saja. Oleh karena itu yang sudah bisa dikumpulkan. Semua sudah? Sudah. Baik, kalau semua sudah kumpul, Ibu akan menganalisis hasil kerja Anda supaya Ibu bisa tahu mana yang berada di kelompok visual dan audiovisual, auditory dan kinestetik. Baik, Ibu sudah selesai menganalisis hasil kerja kalian. Oleh karena itu, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk 3 kelompok berdasarkan hasil analisis. Di sini yang memperoleh nilai 100 itu berarti berada di kelompok visual. Nanti Ibu bacakan nama. Kalau saat Ibu bacakan nama, berarti silakan Anda bentuk dalam satu kelompok. Untuk kelompok visual, itu yang memperoleh nilai 100 dan berada di kelompok visual itu peserta didik itu atas nama Effendi Fobia. Silakan bentuk satu kelompok. Yang kedua, Sola Tafwi, Anita Mela, Renal Guru, Randi Lasveto, Meggy Donomeni dan Safira Tafwi. Silakan, itu kalian berada di kelompok visual. Yang berikut kelompok
yang memperoleh nilai 75 berarti akan ada di kelompok auditori. Itu atas nama Ellen Tapata, Yuni Pune, Aira Oemata, Angela Kase, Putri Ruby, Sinta Sana, dan Agrestina Lelais. Silakan bentuk satu kelompok. Yang berikut itu adalah kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik itu yang memperoleh nilainya 50. Itu atas nama Yosmi Sumbangu, Dea Bafatin, Dewi Nati, Pretinale, dan Junarti Oyemata. Ya, silakan bentuk satu kelompok. Duduk bentuk kelompok. Berdasarkan nama-nama yang sudah ibu bacakan. Silakan. Ini kelompok. Tirwan masuk di kelompok siswa. Silakan. Bentuk kelompok mana yang di sini? Ya. Ya, semua sudah mendapatkan kelompok, maka ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerja. Ini kelompok visual, silakan. Ini kelompok auditori. Ini kelompok kinestetik. Ya, semua sudah mendapatkan LKPD? Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD? Ya, sudah. Baik. Untuk kelompok visual, silakan Anda akan mengamati video yang ada di sini lalu membacakan LKPD yang ada di sini. Video tentang learning atau bullying. Kemudian untuk kelompok auditori, kelompok kinestetik, silakan Anda mengerjakan di sini.
3. Bagaimana kelompok auditori sudah selesai? Belum. Belum, silahkan. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugasnya tersisa 5 menit. Ini kelompok yang sedang mendapatkan vaksin. Bagaimana kelompok visual sudah selesai? Belum. Kalau dua kelompok yang belum. Silakan bekerja. Lebih cepat lebih bagus. Bagaimana kelompok inisiatif sudah? Siap, sudah. Ya, terima kasih. Untuk dua kelompok ini dipercepat supaya kita bisa masuk pada presentasi kelompok. Ya baik, jadi nanti saat presentasi kelompok juga diminta untuk kelompok lain itu akan presentasi. Baik, kelompok visual sudah? Ya, sudah. Ya, baik. Kalau semua sudah selesai, silahkan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya, dan saya minta perwakilan satu kelompok 2 orang yang tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, yang akan tampil lebih dahulu itu adalah kelompok kinestetik. Kita memberikan aplaus kepada kelompok kinestetik yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, baik. Ibu minta kelompok yang ada di sana bisa memperhatikan supaya saat kelompok kinestetik mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok visual dan kelompok auditori bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, jadi saya minta satu kelompok itu 2 orang penanya atau 1 orang penanya. Baik, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang ada di samping menunjukkanlah bentuk perundungan atau bullying yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan perundungan secara fisik, seperti menendang dan memukul. Perundungan secara verbal dan non-verbal meliputi tindakan mengancam dan mempermalukan. Secara sosial, tidak agresif yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain. Cyberbullying, perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti dan membuat marah. Sekian dan terima kasih. Jika dari kelompok lain yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ya, silakan berdiri, perkenalkan nama dan silakan menanggapi.
Perkenalkan, nama saya Siti Tanam, saya dari kelompok Auditor. auditor. Saya akan bertanya ke kelompok. Kinestetik. Apa itu perundungan? Apa imitasi? Perundungan. Silakan. Perundungan adalah sifat seperti menentang dan muncul perilaku yang dia lakukan untuk menyakiti hati orang lain. Ya, baik. Terima kasih, kita memberikan aplaus dulu. Baik, kita akan meneruskan pertanyaan dari kelompok auditori terhadap kelompok kinestetik. Pertanyaannya, apa itu perundungan? Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok ini yang sudah menanggapi dan Ibu meluruskan bahwa apa itu perundungan. Perundungan itu adalah salah satu bentuk tindakan, salah satu tindakan atau perilaku yang dilakukan terhadap orang lain. Tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan terhadap orang yang dianggap lemah, sehingga orang lain menganggap bahwa ada orang-orang yang batas kemampuannya itu sangat lemah sehingga ia sering dibully. Itu maksudnya seperti itu. Atau perundungan itu satu tindakan atau perilaku yang sangat tidak baik. Atau contoh seperti yang tadi presentasi kelompok kinestetik, bahwa contohnya itu seperti yang sudah disampaikan, seperti menendang, memukul, mencubit, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang perundungan. Bagaimana kelompok auditori sudah puas dengan jawabannya? Siap, sudah. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi kita memberikan aplaus. Dan mungkin ada kelompok visual yang ingin menanggapi lagi, silakan. Mas, ya baik. Terima kasih kepada kelompok ini yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita memberikan aplaus. Ya, yang kedua kita akan lanjutkan lagi dengan presentasi kelompok yang kedua. Di antara dua kelompok ini mana yang mau tampil lebih dahulu? Ya, kelompok auditor yang lebih angkat tangan. Oleh karena itu silakan. Untuk kelompok kinestetik siap untuk bertanya, dan kelompok untuk visual, karena tadi tidak bertanya kepada kelompok kinestetik, maka harus bertanya kepada kelompok auditor. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Amatilah gambar yang ada di samping dan tentukanlah dampak-dampak perundungan atau bullying yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak-dampak bullying yang pertama, gangguan depresi dan kecemasan, meningkatkan depresi dan kesepian, perubahan pola makan dan tidur, dan kehilangan minat dalam melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai. Dampak yang kedua, berbagai masalah kesehatan dan psikologis. Yang ketiga, menurunkan pencapaian akademis dan kehadiran di sekolah, serta meningkatkan kecenderungan anak untuk bolos, tidak naik kelas, bahkan keluar dari sekolah. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, kami berikan kesempatan. Silakan, mungkin ada kelompok kinestetik yang ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin bertanya kepada auditori. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sulawesi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Auditori. apa itu cyberbullying? Apa itu cyberbullying? Apa cyberbullying? Cyberbullying adalah perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto dan mempermalukan tentang seseorang di media sosial. Ya, baik. Ibu perjelas lagi. Untuk kelompok visual, pertanyaannya apa itu cyberbullying?
Cyberbullying dan jawaban yang disampaikan oleh kelompok auditor itu sudah cukup benar. Cyberbullying itu berarti bagaimana kita melakukan bullying terhadap teman kita melalui media sosial. Kenyataannya sekarang ini karena teknologi, banyak peserta didik yang sudah tahu menggunakan teknologi itu adalah HP. Dan banyak peserta didik yang terkadang salah menggunakan HP. Nah, yang sering terjadi itu adalah terkadang ada yang sudah melakukan itu tetapi tidak tahu bahwa itu yang namanya cyberbullying. Cyberbullying itu contoh misalnya kita marah teman. Hari ini kita marah teman di dalam ruang kelas. Terus karena kita tidak puas, maka pulang itu kita mulai duduk buat status. Kita buat status, kita mencaci maki dia, atau kita membuat kata-kata yang menyakiti dia melalui status atau media sosial. Atau kita memposting foto. Contoh misalnya Tirwan karena hari ini marah dengan Angel, maka pula dia mulai buat Angel punya foto. Dia mulai Angel punya foto dan dia mulai di situ ada kata-kata yang menyakiti sekali. Nah, contoh cyberbullying-nya seperti itu. Bagaimana? Sudah puas? Sudah puas. Ya, sangat paham sekali. Oleh karena itu mungkin ada kelompok yang ingin bertanya lagi. Silakan dari kelompok akinistik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lina Fulani. Saya dari kelompok estetik ingin bertanya kepada kelompok auditor. Sebutkan salah satu contoh perundungan secara fisik. Sebutkan salah satu contoh perundungan secara fisik. Perundungan secara fisik adalah seperti menendang, mencubit, menampar, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana? Pas. Ya, baik. Jadi contoh perundungan secara fisik itu yang sentuh langsung, menyentuh langsung. Biasa cubit itu sentuh langsung, toh? Ya. Kalau hanya misalnya hanya membuang ludah saja atau mencibir bibir, apakah itu termasuk perundungan secara fisik? Ya, tidak. Itu dia termasuk perundungan secara verbal atau secara verbal. Tapi yang secara fisik itu berarti itu yang sentuh langsung, dia punya tubuh. Mencari rambut, menampar, ya, itu adalah contoh-contoh bentuk secara fisik. Ya, baik. Terima kasih, kita memberikan apresiasi. Kembali dengan kelompok yang terakhir itu adalah kelompok visual. Kita memberikan semangat dulu untuk kelompok visual. Silakan. Perintah upaya-upaya menghindari perilaku bullying. 1. Berikan rasa perlindungan yang aman. 2. Jangan bertindak kasar. 3. Selalu dampingi korban. 4. Buatlah komunikasi yang baik. 5. Lakukanlah komunikasi terpisah dengan perilaku bullying. 6. Berikan edukasi pada perilaku. 7. Jangan ragu bertindak tegas sesuai ketentuan hukum. 8. Temukan dosen. Baik, dari kelompok visual itu mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang upaya atau cara agar terhindar dari perilaku bully. Silakan, mungkin ada kelompok kinestetik dan acara yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan Putri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Dan bersama perkenalkan, nama saya Putri Sinahaki. Saya akan bertanya kepada kelompok visual. Upaya yang dilakukan untuk mencegah bullying adalah Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan langsung. Berikan rasa perlindungan yang aman. Ya, baik, itu salah satu. Ya, baik, jadi kelompok auditori bertanya, kira-kira salah satu upaya yang mungkin upaya yang paling penting dari antara semua itu yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah memberikan rasa perlindungan yang aman. Ya, baik, jadi cara mencegah itu ketika ada peserta didik atau ketika salah satu teman yang mendapatkan perundungan atau diperlakukan dengan tidak adil, kira-kira apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus Anda lakukan ketika melihat teman dibully? Yang harus kalian lakukan itu adalah hal pertama, itu berarti kita memberikan rasa perlindungan. Kemudian kita membantunya, kita menolongnya. Itu salah satu untuk mencegah. Atau ketika melihat teman yang mendapat perlakuan yang kurang baik di lingkungan sekolah, berarti hal yang perlu dilakukan itu adalah melaporkan kepada guru. Kalau di lingkungan masyarakat, berarti perlu melaporkan kepada orang-orang terdekat atau orang tua. Itu cara-cara untuk mencegah atau terhindar. Kemudian untuk kita terhindar dari perilaku bullying itu perlu kita membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama. Berkomunikasi yang baik, berkata yang baik, tidak boleh berkata kotor. Kemudian selalu kita memberikan perilaku yang terbaik. Kita tidak boleh kasar terhadap sesama kita. Memberikan rasa kasih sayang. Ketika Anda berada di lingkungan sekolah, berarti harus memberikan rasa kenyamanan terhadap teman. Baik, itu dapat disampaikan. Mungkin ada lagi? Ya, pas. Ya, kita memberikan aplaus. Terima kasih untuk kelompok kinestetik, kelompok auditori dan visual yang sudah dengan semangatnya dalam mengerjakan tugas LKPD-nya dan sampai dengan hasil presentasinya. Ya, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih. Oleh karena itu, semua berdiri dulu. Kita melakukan salah satu ice breaking. Ya, yang posisi duduknya mungkin sementara ini menghadap ke depan. Ya, silakan ambil posisi jarak. Kembali ke tempat semula. Supaya kita bisa menyanyi lagu anti-bullying. Apakah semua sudah tahu? Siap, sudah. Saya minta salah satu teman bisa maju di depan. Cuci tangan saja juga tidak apa-apa. Sudah gitu sudah. Bullying. Kita menyanyi salah satu kita perkenalan baru depok anti bullying. Jangan suka, tapi kita lebih dahulu menyanyi dulu Kita terlebih dahulu menyanyi dulu lagu anti bullying. Di sini teman, di sana teman. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Kita semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, terima kasih, kita memberikan aplaus dulu. Silakan duduk. Ya, baik, dari hasil dari kegiatan kita hari ini, Ibu akan memberikan penguatan kepada peserta didik terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, baik, yang pertama itu berarti peserta didik harus mengetahui apa itu bullying. Bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Yaitu adalah tentang pengertian bullying atau perundungan. Ada bentuk-bentuk bullying di sini ada 4. Yang pertama itu adalah bentuk bullying secara fisik, meliputi tindakan seperti memukul, menendang, mencubit, mencaci, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain, pelecehan seksual dan kekerasan fisik lainnya. Yang kedua itu adalah bullying secara sosial, tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi
atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpanan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Perundungan secara verbal dan non-verbal, ini adalah bagian yang ketiga. Itu meliputi tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberikan panggilan nama, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat itu adalah tentang cyberbullying. Perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau membuat foto mempermalukan tentang seseorang di media sosial. Kemudian di sini ada dampak. Dampak bullying yang pertama itu adalah korban bullying memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami gangguan depresi dan kecemasan, meningkatnya depresi dan kesepian, perubahan pola makan dan tidur, dan kehilangan minat dalam melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai. Yang berikut berbagai masalah kesehatan seperti fisik dan psikologis. Kemudian adanya penurunan pencapaian akademis dan kehadiran di sekolah, serta meningkatkan kecenderungan anak untuk bolos, tidak naik kelas, bahkan keluar dari sekolah. Kemudian upaya dan cara mengatasi bullying: berikan rasa perlindungan yang aman, jangan bertindak kasar, selalu dampingi korban, buatlah komunikasi yang baik, lakukan komunikasi terpisah dengan pelaku bullying, berikan edukasi pada pelaku, jangan ragu bertindak tegas sesuai ketentuan hukum, tumbuhkan rasa percaya diri, jalin pertemanan yang baik dengan orang lain, dan tunjukkan prestasi. Ya, baik. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah memberikan sedikit penguatan tentang pembelajaran kita hari ini. Materinya tentang stop bullying atau perundungan. Oleh karena itu, kita akan masuk pada kesimpulan. Saya minta peserta didik ada yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan, jika ada yang bisa membacakan kesimpulan yang ada di sini. Ya, silakan berdiri. Silakan Preti. Kesimpulan yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik membuat kesimpulan. Baik, mungkin ada peserta didik yang bisa membuatkan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Silakan. Preti mungkin. Kesimpulannya adalah saya di sini. Yang pertama, pengertian bullying. Yang kedua, dampak-dampak bullying dan cara mencegah bullying. Ya, baik. Terima kasih kepada Preti yang sudah memberikan kesimpulan. Mungkin ada lagi? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Helen. Silakan. Kesimpulannya adalah saya dapat mengerti tentang bullying atau perundungan, dampak-dampak bullying, upaya mencegah bullying. Ya, baik. Kita memberikan aplaus kepada Ibu Anda sendiri yang sudah memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Ya, baik. Oleh karena itu, akhir dari kegiatan kita hari ini adalah Ibu akan memberikan kertas refleksi untuk kalian tulis, namun tidak perlu Anda menuliskan nama, cukup Anda tuliskan refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini.
Silakan Anda menuliskan refleksinya di atas. Semua sudah mendapatkan kertas refleksi? Sudah? Siap. Yang belum dapat? Ya. Yang sudah selesai menuliskan hasil refleksinya tampal pada capaian yang sudah ada di papan tulis. Isi refleksinya itu terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini yang sudah selesai, langsung kita mulai dengan silakan. Irwan yang teman-teman di sana sudah, kalau sudah silakan tempel. Yang sudah selesai tempel, posisi duduknya bisa menghadap ke depan. Posisi duduk seperti tadi. Kalau semua sudah selesai meninggalkan hasil refleksinya, oleh karena itu kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dan kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu depan dan materi yang akan disampaikan pada minggu pertemuan berikut itu adalah tentang pemahaman diri. Ya, baik, ini dapat disampaikan dan kita akan menutupi kegiatan kita dengan doa. Oleh karena itu saya minta salah satu peserta didik untuk kita dalam doa. Silakan tolong. Semua ambil sikap berdoa. Datanglah kerajaan, jadilah bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terima kasih kepada Sola yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan berartilah kegiatan kita hari ini. Silakan kalian merapikan buku yang ada di atas meja dan Anda boleh istirahat. Selamat siang Wati. Selamat siang juga Ibu Sinta. Ya, terima kasih itu sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi Ibu di kelas. Jadi
Kira-kira menurut Ibu setelah Ibu mengajar ini perasaan Ibu bagaimana? Ya baik, terima kasih Ibu Cinta. Setelah saya mengajar, perasaan saya sangat senang karena proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan langkah. Iya, sesuai dengan langkah-langkah yang kita rencanakan waktu praobservasi. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali kira-kira waktu itu kita rencanakan di praobservasi itu seperti apa? Ya, rencana observasi yang akan dilakukan di dalam ruang kelas itu adalah akan dimulai dengan tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup, di mana pada tahap yang pendahuluan itu saya mengawalinya dengan meminta peserta didik untuk berdoa, kemudian meminta peserta didik untuk memandu lagu nasional. Setelah itu, sebelum memulai masuk pada tahap inti, saya meminta peserta didik juga untuk melakukan asesmen awal. Melakukan asesmen awal itu di mana saya membuat soal sebanyak 5 nomor, kemudian saya berikan kepada peserta didik untuk mengisi soal yang ada. Kemudian setelah peserta didik mengisi soal, saya dapat melakukan pembagian kelompok sesuai dengan hasil penilaian asesmen. Ada peserta didik yang mendapatkan nilainya 50, ada peserta didik yang mendapatkan nilainya 75, ada yang 100. Nah, dari nilai yang sudah saya analisis itu saya bentuk dalam 3 kelompok, di mana peserta didik yang mendapatkan nilai 50 itu dapat ada di kelompok kinestetik, dan yang mendapatkan nilai 75 itu berada di kelompok auditori, dan mendapatkan nilai 100 itu berada di kelompok visual. Nah, gaya belajar yang strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, sehingga saya dapat mengelompokkan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen. Dan metode yang digunakan itu adalah Christopher Learning. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, itu awal dari hal yang kita rencanakan. Ya, ada kegiatan pendahuluan seperti yang Ibu sudah sampaikan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, mungkin dari apa yang kita rencanakan itu, apakah Ibu merasa bahwa ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, Ibu sudah melakukan itu semua? Seperti apa Ibu punya jalannya? Saya sudah melakukan itu semua, yang mana seperti yang sudah saya sampaikan itu bahwa sudah sampai di tahap inti. Dan saya melanjutkan lagi dengan setelah peserta didik sudah dikelompokkan, sudah dibagikan dalam bentuk kelompok, berarti saya membantu peserta didik untuk berdiskusi kelompok dengan saya memberikan kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang berada di kelompok audit visual, ada yang di kinestetik, ada yang ada di auditori, di mana kelompok visual itu saya memberikan video untuk mereka dapat menemukan jawaban berdasarkan pengamatan video peserta didik. Kemudian untuk kelompok auditori saya memberikannya berdasarkan gambar sesuai dengan materi, di mana peserta didik melihat gambar dan menemukan jawaban dari gambar tersebut. Kemudian untuk kelompok kinestetik itu sesuai dengan teks atau LKPD yang saya berikan kepada peserta didik. Ternyata apa yang Ibu ceritakan itu sesuai dengan pengamatan saya. Setelah saya mengamati Ibu di dalam kelas, memang Ibu mulai dengan kegiatan pendahuluan, yakni memberi salam kepada siswa, setelah itu berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan materi, dan menyampaikan model pembelajaran serta sintak-sintaknya. Setelah itu Ibu juga melakukan asesmen awal, dan saya melihat bahwa dari asesmen awal itu Ibu melihat dan membagikan peserta didik dalam kelompok, ada yang mendapatkan kelompok auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jadi seperti itu, dan
Saya juga melihat bahwa ibu juga memberikan apresiasi kepada siswa yang bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan juga memotivasi peserta didik yang kurang bersemangat. Yang berikut, ibu juga menuntut peserta didik dalam diskusi kelompok. Yang berikut juga ada memberikan apresiasi, dan peserta didik juga dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan kegiatan itu berlanjut sampai dengan penutup, semuanya berjalan dengan baik. Jadi menurut pengamatan saya juga sudah sesuai dengan yang ibu sampaikan. Nah, kira-kira menurut ibu dari apa yang sudah ibu lakukan, mungkin ibu merasa bahwa ada hal-hal yang kurang baik, misalnya apakah ada tantangan dalam pembelajaran itu? Baik, Ibu Sinta. Dalam proses pembelajaran bagi saya itu ada tantangan yang dimana pada saat diskusi kelompok, presentasi masih ada, saya melihat bahwa ada peserta didik itu masih punya kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Oleh karena itu saya menggunakan untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan itu, saya melakukannya itu dengan media atau video yang digunakan untuk dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi. Ya baik, ibu mungkin selain tantangan dari peserta didik, mungkin ada tantangan lagi dari yang lain? Tantangan, mungkin salah satu tantangan juga untuk saya itu yang dimana saya sulit untuk menghadapi peserta didik yang mengalami kesulitan juga. Yang dimana dalam kelas itu terkadang saya melihat bahwa ada siswa yang kurang aktif atau masih sulit untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi tantangannya dari peserta didik Dan juga dari saya juga. dari ibu juga. Nah, kira-kira ibu merasa bahwa kira-kira dari tantangan itu hal jalan keluar apa yang harus ibu lakukan supaya mereka bisa mengatasi tantangan itu? Kira-kira apa yang harus ibu lakukan untuk memperbaiki keadaan? Mungkin salah satu alternatif yang saya akan lakukan itu adalah mungkin saya akan ke depan, menggunakan metode atau media pembelajaran yang mudah, yang dapat memudahkan peserta didik untuk dapat memahami materi dan membuat peserta didik itu lebih antusias lagi. Nah, media-media itu mungkin seperti apa, misalnya poin-poin atau apa yang menarik atau gimana? Iya, media-media yang mungkin akan saya gunakan itu selain saya menggunakan PowerPoint, di mana saya akan menggunakan PowerPoint untuk menayangkan video agar peserta didik yang mungkin mereka berminat untuk melihat video dan yang ada menggunakan media agar memudahkan materi-materi yang bisa disiapkan, apakah sudah menunjang anak-anak, kira-kira persiapan materi ibu merasa bahwa apa yang disiapkan materi itu sudah menjawab anak-anak kebutuhan begitu, atau bagaimana? Saya memberi materi itu, selain saya memberikan materi media, saya juga meminta peserta didik untuk mereka membuat salah satu media tentang perundungan, yang dimana saya minta mereka untuk mereka sendiri menggambar. Untuk mereka mengetahui bahwa tadi materi ini berbicara tentang perundungan secara fisik bentuk medianya seperti ini, dan ini mungkin media yang mengatakan kepada mereka untuk tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah. Terus ada media yang mereka peserta didik menggambar tentang cyberbullying. Artinya materi yang media yang saya ambil dari materi itu untuk peserta didik dapat menghasilkan suatu produk melalui gambar hasil peserta didik itu. Kira-kira dari itu yang akan ibu lakukan, mungkin kira-kira siapa saja yang
bisa dibutuhkan untuk membantu ibu supaya bisa melancarkan rencana ibu. Ya, selain saya juga butuh bantuan dari ibu yang lain, teman saya dari kampus pelajar, Bapak Ibu guru untuk membantu. Maka dari peserta didik juga bisa dilibatkan, dan kalau peserta didik terlibat itu seperti apa nantinya? ya, saya melibatkan peserta didik khususnya dalam membuat media, karena ada peserta didik yang hobi menggambar ini, gambarnya sangat bagus. Saya minta untuk menggambar tentang perundungan, kemudian dipanjangkan. Saya melihat hasilnya kalau bagus, saya minta mereka untuk membacakannya di setiap kelas. Luar biasa rencananya ibu ke depan itu sangat bagus dan sangat melibatkan peserta didik untuk mereka berkreasi tentang perundungan itu sendiri, sehingga dengan itu mereka juga bisa terlibat dan mungkin mereka akan lebih paham tentang apa itu perundungan daripada mereka yang mendengar di kelas dan ibu mengajak mereka untuk melakukannya sendiri. Luar biasa ibu. Nah, kira-kira dari komitmen yang sudah ibu bangun itu, kira-kira dari ibu itu akan ibu lakukan kapan ibu akan lakukan itu? Yang akan saya lakukan selanjutnya itu adalah mungkin saya lakukan pada bulan Desember minggu kedua. Jadi bulan Desember minggu kedua ibu akan melakukan itu. Luar biasa ibu. Saya berharap semoga nanti apa yang ibu rencanakan itu bisa dapat terwujud, sehingga program itu bisa dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih ibu sudah bersedia minta saya untuk mengobservasi ibu, dan semoga ke depan kita bisa bekerja sama, dan apa yang ibu tampilkan juga dari pembelajaran ibu itu sangat menarik dan bagus. Ada banyak hal yang saya mendatangkan nilai positif dalam pembelajaran, yakni komitmen ibu dan juga bagaimana ibu mengajar dengan bersemangat, percaya diri juga bagus, bagaimana membimbing siswa itu juga menjadi hal yang bagus, dan banyak hal juga yang saya pelajari dari ibu. Semoga ke depan kita bisa tetap menjalin kolaborasi dan kita bisa dapat bertumbuh bersama dengan baik. Terima kasih ibu, selamat siang. Terima kasih.